doa. Gurunya siap, Prof. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya agama kita masing-masing. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin mengenai keluarga digital. Coba diperhatikan di layar. Kita akan membahas mengenai konsep dari internet sehat. Internet sehat itu seperti apa? Oke, jadi kemarin kita akan membahas mengenai keluarga digital. Membahas konsepnya sudah, nanti akan kalian terapkan pada melaksanakan etika dari keluarga digital itu. Jadi diharapkan ketika Anda sudah selesai dari pelajaran ini, kalian bisa menerapkan etika yang baik di dunia maya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui diskusi yang nanti akan Anda lakukan, kalian bisa menjelaskan konsep dari internet safety dengan tepat. Kemudian dari diskusi itu kalian juga dapat mempraktekkan bagaimana memilih dan memilah informasi dengan tepat dan berhati-hati. Motivasi hari ini, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Harga yang dibayar mahal itu harga kebodohan. Ya, makanya kalian disekolahkan supaya tidak menjadi orang yang bodoh dan orang yang dibodoh-bodoh. Tapi jangan sampai kalian sekolah menjadi pintar, menjadi orang yang membodohi orang lain. Jangan ya. Ilmu yang kalian dapatkan kalian gunakan untuk kemanfaatan bersama. Mas, kayaknya tidak semangat, Ki. Mari kita lihat dulu dah. Ya, kalau ibu bilang SMK, kalian jawab bisa ya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, kalau begitu semangatnya luar biasa. Sekarang marilah kalian simak video berikut. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak teraman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Pesannya tadi, jangan sampai handphonenya itu smartphone tapi orangnya tidak pintar. Jangan sampai kalah sama handphonenya. Kemudian yang selalu jadi tagline, saring sebelum sharing. Jadi kalau ada pesan apapun itu disaring dulu. Oh, ini benar enggak? Ini hoax enggak? Atau jangan-jangan ini spam. Kalian pernah dapat pesan misalnya hadiah dari Telkomsel di WA? Atau klik ini kalian bisa dapat hadiah dari pulsa gratis misal? Ada? Pernah? Pernah ya? Itu spam. Itu kalau kalian klik ya, itu bisa data pribadi kalian diambil, baik berupa nomor telepon atau dan sebagainya. Dan itu kalau sudah seperti itu, stop di kita, jangan disebar lagi. Biasanya itu disebar-sebar, akhirnya itu membantu adanya kejahatan cyber. Sekarang
IG, Instagram, kamu? Bintang? WhatsApp, Facebook, kamu? Facebook, kamu? Apa? IG? Apa? Facebook, TikTok ada? Ada. Oh, kamu? Oh, apa lagi? IG, kamu? Ada TikTok. Wah, jadi saya rasa rata-rata sudah punya TikTok semua. Oke, sekarang silahkan kamu buka medsos kamu. Coba kamu temukan pelanggaran apa saja yang ada di forum. Kemudian kamu diskusikan bersama teman kelompokmu bagaimana caranya membuat status atau komentar yang baik di media sosial secara sopan dan tidak melanggar hukum digital. Kemudian rumuskanlah etika apa saja yang harus dimiliki di dunia digital agar tercipta konsep internet sehat dan anti berita hoax. Oke, jadi silahkan didiskusikan dengan teman kelompok kalian, ya, berdasarkan observasi kalian di media sosial. Siap? Ada pertanyaan sampai sini, nak? Ada? Oke, silahkan dikerja. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana cara membuat status yang baik dan benar? Di dalam penulisan update status hendaknya menggunakan huruf kecil, karena huruf besar atau kapital mencerminkan bahwa penulis sedang marah. Gunakan simbol-simbol yang ada secara bijak. Menulis status dengan bahasa dan kalimat yang sopan. Etika apa saja yang harus dimiliki di dunia digital agar tercipta konsep internet yang sehat dan anti berita hoax. Menyaring informasi yang bermanfaat, dapat membedakan motivasi dan mencari informasi terlebih dahulu. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Bagaimana cara membedakan berita hoax dengan berita yang Yang sebenarnya. Jadi sekarang kita masuk pada kesimpulan, ya. Ada yang membuat kesimpulan? Oke, silakan. Sebelum kita menyampaikan informasi, ada baiknya kita sharing dulu sebelum sharing. Oke, jadi seperti yang dikatakan teman kita, sebelum kita menyebarkan informasi, saring dulu. Saring itu apa? Kalau salinan tahu kan? Teh disaring, nanti yang ampas-ampasnya dibuang. Yang ada di bawah yang isinya saja yang kita perlukan. Saring dulu, begitu juga kalau ada informasi, ditelaah dulu, diteliti dulu, baru disebarkan. Seperti yang saya ambil contoh tadi, jangan sampai ada dapat kabar di WA bintang dikeroyok anak SMK 2, wah langsung tidak disaring dulu infonya, langsung kajili-jili, ya, langsung kajili-jili mau pergi SMK 2, pergi melempar, mau pergi berkelahi. Ternyata bintangnya ada aja dalam kelas dulu. Ternyata ada orang yang memprovokasi kalian, mau lihat orang ribut, ada orang seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai karena ketidakmampuan kita menyaring berita, ya, jangan sampai ketidakmampuan kita menyaring berita, malah itu yang akan menjadikan bumerang kembali pada kita. Oke? Ada hoax tsunami waktu itu jarang beberapa hari sesudah gempa di Palu, ya. Palu kayaknya itu, kalau memang Palu memang keras sekali gempanya. Kemudian ada berita hoax tengah malam itu dalam rumah saya naik ke gunung. Kalau kalian itu hari kemana? Ada yang merasakan waktu di tahun 2018 kalau tidak salah. Bintang berarti dia tinggal di rumah. Yang lain ada yang pergi ke gunung? Siapa? Angkat tangan. Dosa malu. Pergi ke gunung
Iya, lumayan ini sini. Rumahnya di atas gunung. Ya, bayangkan betapa hanya karena orang iseng menyebarkan berita hoax. Bayangkan satu kota geger, bukan main macetnya di Latupa itu hari. Di rumah saya kan gunung ke atas itu, oh luar biasa malam-malam. Oh saya tinggal di rumah, kalau saya tidur malam. Saya cuma dengar suara motor banyak naik ke atas gunung. Oh, itu hati-hati. Untung waktu itu tidak ada korban meninggal, untung tidak ada korban jiwa. Bayangkan kalau ada korban jiwa, berapa dosanya kita ya menyebar berita hoax. Oke, jadi ini jadikan pelajaran, jadikan pelajaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan berita ataupun orang yang kemakan berita hoax. Jadi hati-hati kalau menerima informasi apapun itu, baik di media sosial maupun di media nyata. Ada istilahnya kalau dalam agama Islam itu tabayun, cari tahu dulu seperti apa, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Jangan sampai ya itu malah merugikan kita. Sekarang kita post test seperti tadi. Silakan yang punya HP di scan ya, di scan menggunakan Google Lens. Kalau yang menggunakan Chromebook silakan dibuka di Chromebook. Oke, silakan. Jenis komunikasi sinkron dan asinkron. Itu nanti kalian bisa pelajari di rumah, apa itu sinkron, apa itu asinkron. Oke, jadi saya tutup dengan pesan bahwa sebagai generasi muda kalian harus menjadi pelopor milenial yang melek teknologi. Bukan cuma kalian bisa menggunakan alatnya, tapi kalian bisa ya, kalian harus bisa menguasai alatnya. Seperti yang dikatakan Yuki tadi, jangan sampai ponselnya yang pintar, orangnya yang tidak pintar. Jangan sampai kalian menjadi orang yang dikuasai juga sama teknologi. Jadi kalian harus paham penggunaannya dan menggunakannya dengan batas-batas dan wajar seharusnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Udah siap, Bro. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa.